Tanahku Indonesia, Tanahku Indonesia. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Saya Yoyon. Masih bersama Sinta. Dalam beberapa hari terakhir ini, tersiar kabar bahwa di wilayah Sinju dan Meoli, teman-teman kita pekerja pabrik di sana telah didiagnosa terpapar COVID. Nah, banyak bos atau lapan sangat panik. Nah, saya berharap kita tidak ikut berlarian, karena tiba-tiba ada seorang datang untuk melakukan semprotan disinfektan di lingkup asrama. Nah, saya pikir banyak orang yang sangat panik dan takut dengan hal ini. Begitu juga dengan saya. Hari ini, kami mengundang psikolog Rebecca untuk berbagi dengan kami apa yang dapat kami lakukan ketika kami khawatir dan takut akan hal ini. Terima kasih Yoyon atas undangannya. Saya pikir semua orang sangat gugup setelah mendengar berita ini. Beberapa orang mungkin takut didiagnosis, dan beberapa orang sangat khawatir terinfeksi. Biarkan saya berbagi dengan Anda beberapa bagian terlebih dahulu. Pertama, terimalah emosi Anda. Wajar jika panik dan khawatir, karena orang takut akan hal-hal yang terjadi tiba-tiba dan tidak dapat dikendalikan. Karena mereka takut, mereka tahu bahwa mereka perlu memakai masker dan disinfektan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini juga sangat bagus. Ketiga, satu sumber informasi untuk menerima kebenaran berita yang akurat. Keempat, saya tahu bahwa berita yang sedang dilaporkan sekarang. Semua orang sangat prihatin dan mendengar dari teman-teman tentang berita dari berbagai tempat. Tetapi, terlalu banyak informasi akan membuat kita sangat panik. Dan beberapa di antaranya adalah berita palsu. Jadi, kita perlu berhati-hati. Berita dari Departemen Pembangunan 1955 ID adalah yang benar. Tapi jangan terus-menerus menonton laporan berita ini, karena akan mempengaruhi suasana hati dan tidur kita. Nah, tadi Rebecca bilang jangan terlalu banyak membaca dan mendengarkan berita dari berbagai sumber. Nah, tetapi seperti kami ini, kami ingin tahu dan peduli kabar dengan teman-teman kami yang ada di Taoyuan, Sinju, dan Meoli. Nah, bisakah kami peduli dengan situasi seperti mereka? Pertanyaan Yoyon sangat bagus. Penting juga untuk peduli dengan teman di tempat lain. Tetapi jangan terus melihat berita yang membuat Anda lebih takut ya. Misalnya, pabrik mana yang bermasalah. Kemudian, keadaan baru-baru ini yang berbahaya. Tetapi untuk menghadapi kekhawatiran teman-teman tentang hal ini, saya ingin membagikan poin ketiga. Ketiga, mengobrol dengan seseorang. Anda dapat berbicara dengan seseorang yang Anda percayai jika Anda khawatir tentang infeksi. Mungkin teman sekamar, kolega, atau teman dari tempat lain. Saling peduli melalui mengirimkan pesan teks dan video adalah hal yang baik. Seperti tahun lalu, saya menerima pesan teks yang memberitahu saya bahwa saya telah muncul di kereta berkecepatan tinggi dengan orang yang dikonfirmasi terkena COVID. Saya juga menjadi sangat takut dan khawatir bahwa saya akan menginfeksi orang lain. Rekan-rekan saya mengirimkan pesan tanda peduli dengan saya dan berkata mereka ingin mengantarkan makanan untuk saya. Saya merasa sangat terharu. Ya, sangat penting untuk peduli satu sama lain. Nah, terakhir kali saya melihat berita bahwa seseorang didiagnosis COVID dan dikarantina di rumah sakit. Nah, tetapi ada yang tidak peduli dan tidak ada yang menghiburnya. Jadi dia menikam staf medis dengan pisau di luar kendali. Ya, seseorang akan panik dan takut ketika didiagnosis. Jika tidak ada yang mau merawatnya, dia akan merasa seperti ditinggalkan. Dia akan merasa sedih dan marah. Beberapa orang akan sangat sedih hingga tak bisa bertahan, dan beberapa akan marah untuk menyakiti orang lain. Jadi penting bagi kita untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang didiagnosis dengan penyakit, dan mungkin yang terinfeksi. Ya, untuk itulah kami ingin membuat episode kali ini untuk peduli dengan teman-teman Indonesia. Jadi tolong ingat untuk lebih peduli dengan teman-teman Indonesia melalui LINE, melalui Facebook,
Jadi apa lagi yang harus kami ingatkan? Yang selanjutnya adalah belajar menjaga diri. Ini sangat penting. Selain mengkhawatirkan, penting menjaga diri loh. Pertama, tingkatkan kekebalan. Biarkan diri Anda bekerja dan beristirahat dengan stabil, makan dan tidur yang nyenyak, dan merawat tubuh dengan baik. Kedua, olahraga teratur. Asrama kita mungkin kecil, tetapi cobalah cari cara untuk berolahraga sederhana. Merangsang otak kita untuk mengeluarkan zat bahagia dan membuat kita merasa lebih baik loh. Ketiga, lakukanlah apa yang Anda sukai. Misalnya, menonton YouTube ataupun film. Kemudian mendengarkan musik, bernyanyi, atau ingin melakukan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Misalnya, ketika saya mau mulai belajar masak, saya dapat lebih fokus pada proses memasaknya. Dengan begini, Anda dapat membantu diri Anda sendiri untuk mengalihkan perhatian Anda dan tidak khawatir tentang epidemik sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, Rumah Sakit Kristen Changhua juga mengajarkan Anda 120 hal kecil yang dapat Anda lakukan di rumah. Dan kami akan membagikannya nanti. Sehingga ketika semua orang yang dikarantina dan tidak bisa keluar, Anda dapat menemukan beberapa hal untuk membuat Anda merasa bahagia. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada Rebecca karena telah berbagi dengan kami. Nah, teman-teman, jika masih ada info terkini yang perlu kalian ketahui, selamat datang di Facebook kami dan tinggalkan pesan serta kritik kepada kami. Dan kami akan memberitahukan pengetahuan baru kepada Anda di masa yang akan datang, serta sampaikan apa yang ingin Anda dengar kepada kami. Salam cinta, bye-bye.